Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam setiap amal tentu ada syarat diterimanya, ada syarat sah juga syarat diterimanya suatu amal. Salah satu syarat diterimanya amal adalah yang berkaitan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu bukan dengan cara membayangkan, tapi dengan cara kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu satu-satunya Tuhan kita yang Tuhan disembah, yang tersedia dengan makhluknya. Sebagaimana kebenaran Imam Al-Ghazali bahwasanya mengenai syarat kemuliaan adalah la tasawwur ibadah illa ma'rifatul ma'bud. Kata Imam Al-Ghazali, la tasawwur ibadah sesuatu adalah tidak sah illa ma'rifatul ma'bud, kecuali dia mengetahui bahwasanya Allah adalah yang segala. Dan bagaimana yaitu ma'rifat dan mengetahuinya. Begitu juga disebutkan oleh Imam Sayyid Ahmad Al-Rifai yang dia mengatakan wujudul ma'rifati al-imanu biwujudihi ta'ala bila ghairi mu'amal. Kata Imam Sayyid Ahmad Al-Rifai, wujudul ma'rifati puncak pengetahuan seorang hamba, yakni dengan meyakini bahwasanya Allah Ta'ala bila tidak serupa dengan makhluknya adalah dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbuat. Karena kalau berbuat bukan sesuatu yang dibuat oleh makhluk. Kalau berbuat berarti putusan yang lain yang bersama jisim juga betul ukuran Allah Ta'ala itu bukan betul. Kemudian yang kedua syarat kemuliaan itu adalah mengetahui tata caranya. Ya. Tata cara yang itu menunjukkan amaluhu mardudun
setiap orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya itu mardudah, itu akan tidak diterima. Mardudatun la tuqbalu, dalam segala hal tentu kita harus mengetahui tata caranya. Bahkan ketika dalam memasak pun ada tata cara memasak bahan-bahannya apa saja. Apalagi dalam hal urusan ibadah juga harus tahu tata caranya, seperti yang melakukan sholat dan ada syarat rukunnya, ada waktu-waktunya dalam melaksanakan sholat. Kemudian ada bacaan-bacanya sholat. Di dalam sholat ada yang namanya rukun fi'li, kemudian rukun qauli. Nah, rukun qauli itu seperti apa saja, kemudian bagaimana, itu kan dijelaskan juga oleh para ulama. Jadi pentingnya juga mengetahui tata cara dalam melaksanakan segala ibadah, baik itu masalah ibadah maupun muamalah. Dalam jual beli pun harus tahu tata caranya, bagaimana bahasa transaksinya, itu juga ada tata caranya. Kemudian yang ketiga, syarat diterimanya amal yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakannya dengan ikhlas, bukan karena agar ingin dipuji atau bukan karena agar dianggap orang baik atau orang soleh. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, Inna Allah la yaqbalu al-amal illa dzalika khalisun lahu wa huwa bihi wujuh. Inna Allah la yaqbalu al-amal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal ibadah seorang kecuali amal tersebut ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yakni dengan mengharap ridha Allah artinya kita mengharap sesuatu kehormatan yang kita dapatkan, yakni mengharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap ridha Allah artinya kita mengharapkan surga dan kenikmatan yang ada di dalam surga. Jadi beramal sesuatu tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena orang lain, bukan karena misalnya bukan karena mertua atau karena tetangga atau karena orang yang kita cintai, tapi memang dalam pelaksanaan ibadah tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk syarat diterimanya amal. Kalau amal baik apapun, kalau tujuannya karena orang lain, misalnya sedekah atau sholat atau kebaikan-kebaikan apapun tujuannya karena orang lain, maka dapat pahala. Justru sebaliknya akan mendapatkan dosa. Makanya perlu menatanya sebelum melaksanakan suatu hal apapun, perlu memperbaiki niatnya. Setiap mau melakukan sesuatu, niat lillahi ta'ala. Mau berangkat kerja, niatnya untuk mencari nafkah untuk keluarganya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian datang ke masjid lillahi ta'ala, sholat lillahi ta'ala, niatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu adanya menata niat, karena hati kita itu kan kadang bolak-balik, kadang itu benar-benar lillahi ta'ala, kadang hati kan ada suasananya, kadang senang, kadang gembira, kadang sedih, kadang merasa benci dan lain sebagainya. Makanya perlu adanya menatanya karena Allah
Beda antara orang yang melakukan sesuatu dengan lillahi ta'ala dan yang bukan dengan lillahi ta'ala. Karena orang lillahi ta'ala pasti dengan sukarela, datangnya dengan sangat gembira, sangat sukarela, tanpa ada beda-beda. Ya, kalau misalkan dengan niat yang lain pasti ada kekurangan dalam masalah segala. Tapi kalau lillahi ta'ala, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk syarat yang pertama adalah beriman, kemudian yang kedua mengetahui tata caranya, kemudian yang ketiga adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja kurang lebih mohon maaf.